Pur sehat Pur. Alhamdulillah. Sehat. Ini Pur nggak apa-apa ya. Tapi gue tahu nama dia Fury Setia Raharja. Tapi emang lu setia Pak? Ya setia lah. Termasuk setia sama pasangan gue setia, sama pekerjaan setia, sama apapun gue setia. Gue termasuk orang yang komit. Setia kawan juga pasti ya. Setia kawan. Pur sambil ngopi ya Pur. Kalau mau ngerokok juga nggak apa-apa. Sambil promo ini ya, kopi panas dingin ya? Ya nggak juga sih, gue kan menyediakan kopi doang. Gue nggak promo. Kecuali kalau promo gini, hai pemirsa nih minumnya kopi panas dingin. Kan gue nawarin kopi, berarti bukan promo dong. Kopi panas dingin ini sebenarnya punya lu apa punya Arbani? Bareng-bareng. Bareng-bareng? Iya. Lu sama Arbani? Ada satu lagi. Ada satu lagi? Ada dua lagi deh. Oh. Lu mau nanya apaan sih? Jujur ya, lu itu menjadi salah satu di mata gua ya. Ini nggak ngomong luas lah ya. Buat gua, lu salah satu motivasi lah. Perjalanan karir lu itu bisa gua nyatakan bisa memotivasi diri gua untuk menjadi lebih baik. Amin. Lu salah satu orang gitu loh. Salah satu orang. Mungkin banyak, cuman kan gua lagi ngobrol sama lu nih. Jadi gua ninggin. Termasuk penjilat ya. Termasuk penjilat. Jadi siapapun yang ada di sini, lu dengan dialog yang sama, lu adalah salah satu motivasi gua gitu. Enggak. Gua enggak ada spesialnya dong. Enggak. Serius. Lu salah satu yang bisa memotivasi. Mungkin bukan gua doang, tapi di luar sana banyak orang yang bisa termotivasi karena perjalanan karir lu. Nggak usah banyak sih Pur. Mungkin lu juga udah bosan ditanya di sana, di sini berbagai cerita tentang karir lu gitu kan. Tapi gue belum pernah diceritain sama lu face to face gitu loh Pak. Jadi bolehlah lu cerita sedikit lah mengenai perjalanan karir. Sebenarnya kalau dibilang tentang perjalanan karir gitu, sampai di titik ini, sampai gue berada di posisi sekarang ini, sampai detik ini gue ngerasa gue belum ada apa-apanya gitu. Gue belum siapa-siapa gitu. Tapi itu menjadi siapa-siapa ketika gue membandingkan antara gue yang dulu sama yang sekarang gitu. Karena itu jauh lebih berbeda gitu loh. Dari yang dulunya benar-benar ya bisa dikatakan di ibu kota ini gembel lah gue, nggak punya tempat tinggal, bahkan kadang makan belum tentu sehari sekali, kadang bisa 2 hari sekali, atau kadang gue makan ngutang. Dan dibandingkan sekarang ini menurut gue secara pribadi itu pencapaian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa siapapun teman-teman yang punya cita-cita untuk sukses, asal kita tekun berjuang, nggak menyerah, ya mudah-mudahan bisa taraf hidupnya itu menjadi lebih baik gitu, berubah menjadi lebih baik gitu. Intinya harus dikejar ya Pak. Intinya apapun itu, selama kita yakin dan positif ya tentunya ya, itu kita kejar tanpa menyerah, komitmen dan tanpa mengeluh. Dan juga komitmen itu pasti suatu saat kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Berarti lu belum ngerasa siapa-siapa saat ini? Gue belum ngerasa siapa-siapa Pak. Maksudnya dibanding teman-teman di luaran sana gitu, masih banyak yang menurut gue lebih sukses dan gitu. Perjalanan hidupnya jauh lebih menarik gitu. Tapi gue lebih membandingkan antara gue yang dulu dan yang sekarang. Karena gue tahu banget gue dulunya seperti apa, sekarang bagaimana gitu. Dari yang gue merantau ke ibu kota modal 300.000 gitu, sampai sekarang ini alhamdulillah gue udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah punya penghasilan. Itu kan bersyukur banget gitu, alhamdulillah gitu. Berdarah-darah lo mendapatkan saat apa yang gue dapatkan saat ini. Nggak berdarah-darah sih Pak. Perjuangannya maksudnya nggak berdarah-darah sampai kita berantem tonjok-tonjokan gitu sih. Enggak. Susah payah jadi payah lu gak gitu? Oh ya. Ya gini, pada waktu menjalani, jujur aja waktu itu bangsat, pahit. Pada waktu ngejalanin gue pahit. Lu mau ngomel mulu. Iya, kesel gue.
pada waktu ngejalanin itu pahit, tapi sekarang pas gue berada di posisi ini menjadi sesuatu yang manis untuk diceritakan gitu. Kenangan manis gitu. Gue pernah yang namanya gue sering cerita di mana-mana itu sehari makan telur itu 1 butir gitu, yang gue bagi 2 gitu, yang ini buat pagi, terus yang satunya buat sore atau malam gitu. Itu bener-bener pernah. Gue pernah makan remah roti yang ada di toples tuh, sisa-sisa tuh. Biasanya kalau gue ada duit, gue nyetok roti beli di warung gitu. Nah, ntar kalau suatu ketika gue ngalamin duit nggak ada, gue lapar, ya gue makan sisa-sisa roti itu. Roti udah habis kan, gue sisa makan itu. Terus kemudian malam-malam sekitar di atas jam 1 malam, lapar yang sangat luar biasa gitu. Gue makan remah roti itu, terus gue minum air keran. Sampai air putih aja waktu itu demi Allah nggak ada. Gue jalan ke kamar mandi. Itu lu emang nggak punya temen, Pak? Kasian amat sih hidup lu. Itu jam 2 malam, Pak. Ya kan lu bisa ketok-ketok temen lu, gue minta minum dong gitu loh. Sama, temen gue nggak, maksudnya gue tinggal di satu kos-kosan waktu itu di daerah Tanah Kusir. Itu gue sama temen gue namanya Atut, itu kondisinya sama-sama kelaparan. Jadi sama-sama berjuang waktu itu. Jadi posisi lu saat itu finansialnya nggak beda jauh 11-12. Terus akhirnya gue ke kamar mandi, gue jalan jam 2 malam, air keran gue buka, set, langsung meledak, klep. Itu sampai berasa perut itu gede, penuh air. Ya udah, gue tidur, perutnya gede gini, tapi lambungnya tetap sakit, Pak. Lambung nggak ketemu nasi itu kan, nggak ketemu makanan. Terus seharian lu nggak makan, terus tengah malam haus. Beneran itu beneran. Itu berangsur berapa hari? Apa cuma sehari? Itu cuma sehari itu, karena paginya gue berharap ada temen gue yang datang dan gue minta dibeliin makan. Berharapnya dari temen, sampai ngerokok pun berharap dari temen. Kalau enggak ya sisa-sisa puntung ini yang ada nih. Nah ini gue kumpulin nih, atau misalnya ada berapa isep, 2 isep nih, gue nyalain lagi. Dulu bibir gue putih, Pak. Gara-gara sering ngisep gini kepanasan jadi hitam. Gue malas bercanda sama lu. Tadi kan lagi serius. Oh, serius. Iya. Gue nggak bercanda. Bibir gue hitam dari dulu. Itu baru lu serius. Serius. Sedih sih, Bur. Gue kadang ya itulah perjalanan hidup lu yang emang orang juga udah banyak tahu mungkin, Pak. Karena udah terekspos di mana-mana sih. Jadi apa namanya? Gue itu kalau bicara perjalanan itu, tujuan gue dari Semarang ke Jakarta ini awalnya kan passion gue emang di entertain gitu. Dari dulu waktu di Semarang gue udah hidup gue udah dari panggung ke panggung gitu. Maksudnya ya MC, ya berteater, ya ngelawak kayak gitu. Itu udah dari Semarang gitu. Dan gue kesini itu waktu itu ya niatnya emang pengen jadi entertainer apapun ya, taruh kata kasarannya jadi artis lah gitu. Berarti apapun, lu nggak mencakup harus komedian kah gitu? Enggak. Komedian. Enggak. Jadi komedian itu karena passion, emang karena passion dari dulu, dari waktu gue kuliah emang udah nge-MC, gue siaran radio juga. Seandainya lu nggak jadi artis, lu jadi apa? Supir bis. Cita-cita lu juga kan itu? Supir bis itu juga cita-cita gue. Cita-cita gue dari gue inget itu kelas 6 SD, gue ditanyain sama guru gue gitu. Cita-citanya apaan? Banyak nih anak-anak yang maju, teman-teman gue maju. Perkenalkan nama sama cita-cita gitu. Disuruh maju kan. Nama saya si A misalnya. Cita-cita saya pengen jadi dokter. Yang lain maju lagi. Nama saya si ini gitu. Cita-cita saya pengen jadi insinyur gitu. Giliran gue, dan itu jadi bahan ketawaan itu. Gue maju kelas, nama saya Furi Setia, cita-cita saya ada 3. Yang pertama jadi wartawan, yang kedua kesampean gitu. Kesampean. Udah sempat kesampean. Artis. Yang ketiga jadi supir bis. Berarti tinggal supir bis kan? Supir bis yang belum kesampean. Mau lu capai gak? Pengusaha bis sekarang. Pengusaha bis pengennya. Ya kan. Terus waktu itu jadi bahan ketawaan tuh orang sekelas, ditanyain, loh
Masa Artis. cita-cita jadi artis gitu. Emang ada tampang jadi artis gitu ya. Berarti dari dulu udah jelek ya? Si anjing. Kalau Mutlak berarti lo nih. enggak, gue nggak jelek. Jadi gue itu ganteng. Kalau nggak percaya lu tanya bokap sama nyokap gue dari kecil, anak ganteng dewe, anak ini bagus dewe. Gue ganteng di lingkungan keluarga gue gitu. Dan gue percaya orang tua nggak pernah bohong. Gue dibilang ganteng sama orang tua gue, itu nggak bohong. Pada masanya kan? Hah? Pada masanya kan? Seiring berjalan waktu, gue terakhir juga lupa akhirnya, kapan bilang ganteng, kapan. Iya, akhirnya teman-teman. Kayaknya masa kecil doang dah. Gue dibilang ganteng. Sekarang nggak ada yang bilang ganteng. Tapi Pur, meskipun lu gak ganteng, lu berhasil. Mungkin banyak sih ya Pur, artis-artis pun juga yang nggak punya tampang, tapi bisa jadi something gitu loh Pur. Ya gue aset pak. Yes. Aset gue karena ya begini. Kalau menurut gue itu ya, kalau mau jadi entertain, kalau nggak ganteng sekalian, kalau nggak jelek ya udah jelek sekalian. Gitu. Jadi itu akan menjadi sesuatu gitu loh. Kalau yang nilai plus lah gitu ya. Malah jelek juga tuh nilai plus sebenarnya ya. Kalau yang penting jelek amat sekalian. Tapi gue termasuk yang nggak ganteng nggak jelek. Gue berada di tengah-tengah. Nggak ganteng nggak jelek. Setuju sih. Lu ngatain gue jelek, gue pulang nih. Enggak, lu nggak jelek Pur. Ya, tapi kurang tampan. Pur, gue dengar katanya lu pernah sempat sampai diusir dari tempat casting. Diusir apa dikatain gitu sih? Di apa ya? Dikatain sih. Dikatain. Jadi begini. Jadi ceritanya itu begini. Itu waktu itu kondisi gue lapar banget. Dalam kondisi emang bener-bener lapar, dan waktu itu gerimis hujan gitu. Gue datang ke salah satu tempat casting gitu. Casting di apa tuh? daerah Sinetron? Iklan. Oh, Iklan chat. Gue masih ingat banget, iklan chat gitu. Gue datang lah ke lokasi casting itu. Gue datang, gue kayaknya gue lupa nih sama siapa, kayaknya sama 2 orang nih. Kayaknya naik motor dah gue. Seingat gue ya. Gue lupa antara itu naik motor atau naik angkot, gue lupa. Kalau misalnya naik motor, gue berdua sama Awe kalau nggak salah. Kenal kan? Tahu sih, Nah, tapi tahu teman nggak begitu kenal. Nah, gue datang ke lokasi itu dan gue itu lapar banget. Gue kondisinya lapar banget karena gue inget banget gue pagi belum sarapan, dan gue datang itu jam 2 sampai lokasi casting itu. Gue datang gitu. Gue tahu sih itu casting chat, itu yang dibutuhkan karakternya adalah kelas A. Oh. Kelas A. Sementara gue kan yang bagus-bagus. Kan ada kelas-kelasan tuh. Ada grade-nya lah ya. Ini kelas A, untuk iklan ini kelas B. Iya, sementara gue kelas meeting. Kalau habis terima rapot kelas meeting. Sementara gue kan nggak masuk karakter. Cuman gue datang ke situ itu apa? Gue waktu itu tuh gue cuman pengen kayak mencoba gitu peruntungan gitu loh. Iya. Siapa tahu ya yang namanya rezeki kan nggak kemana gitu. Benar sih. Tapi untuk mendapatkan rezeki itu kita harus kemana-mana gitu. Ya gue nyobain. Siapa tahu gue kesono, produser suka sama karakter gue gitu. Ya udah gue datang aja, bodo amat gitu. Sampai sono banyak nih duduk di ruang tunggu tuh ada beberapa agensi. Ada beberapa agensi, si A, si B, si C, si D, si E, si F, banyak banget. Begitu gue masuk, dong gitu, agensi ngeliatin. Anjrit, dia ngeliatin itu kayak ngeliatin orang yang aib gitu, kayak orang ada aib loh matanya, kayak gitu. Wah buset, itu waktu itu gue antara gue malu, antara gue sedih, dan gue lapar gitu. Gue masuk ke sana gitu, ngambil lah formulir. Ada satu orang yang nyeletuk itu. Gue lupa agensinya, tapi gue agak samar-samar ingat orangnya.
gue lupa agensinya siapa. Tapi waktu itu di situ ada beberapa agensi yang gue nggak kenal dia tapi gue kenal namanya gitu. Dia nggak kenal gue nggak kenal dia tapi gue kenal namanya. Tahu namanya. Tahu. Ada satu yang nyeletuk, lu mau ngapain? Casting bang. Dari siapa? Saya dapat info nih dari temen. Udah baca karakternya belum? Udah bang. Yang dicari kelas A, model-model yang cakep-cakep. Lu mah ngamen aja sono. Anjing. Digituin. Wah, di situ kan ada orang-orang itu lagi yang rame-rame, Pak. Rame, ada yang ngantri casting. Mana cewek-cewek cakep-cakep, yang cowoknya ganteng-ganteng gitu. Nggak apa-apa bang, saya mau nyobain. Yang penting formulir saya ini bisa sampai ke casternya gitu. Karena waktu itu buat gue adalah casting itu kayak membeli harapan gitu. Iya. Jadi artinya begini, ketika gue udah masuk casting, misalnya sampai gue perkenalkan nama saya Furi, umur saya gini, pengalaman terakhir saya ini gitu. Misalnya begitu gitu. Gue pulang, gue itu kayak punya harapan buat hari esok gitu. Iya. Semoga ada yang gue tunggu gitu. Jadi ada istilah kata ada motivasi buat gue hidup gitu. Wah, gue masih ada ini nih. Gue harus bertahan hidup nih. Karena gue masih punya tanggungan. Kemarin gue habis ikut casting. Siapa tahu gue lolos, ya gue harus bertahan hidup di Jakarta. Kan begitu kan. Tapi begitu gue dikatain begitu, anjrit, gue ini banget. Itu gue isi semuanya data-data, gue taruh ke casternya. Casternya nggak sinis kayak yang tadi. Mas, mau ikut casting? Iya bang. Kira-kira saya masuk karakter nggak bang? Oh mas, nggak masuk karakter, mungkin next project kali ya. Gue digituin. Casternya baik malah ya pak? Baik. Casternya baik, mungkin next project. Iya masih halus lah. Iya, nggak apa-apa. Saya cuman mau nyobain doang kali aja karakter saya. Ya nggak karakter utama lah. Dibutuhin buat yang lain. Itu kan, gitu kan? iklan chat. Iya. Mungkin yang cakep-cakep jadi model utamanya. Gue bisa jadi kaleng chatnya gitu. Ya kan? Bisa jadi kaleng chatnya, gue masih nggak apa-apa lah. Gitu. Akhirnya, yaudah bang, gue pulang bang, makasih bang. Ambil keluar dari ruangan itu, gue malu. Malunya, iya sih. Apa namanya? Ya gue tahu itu bukan kelas gue memaksakan gitu. Tapi ya urusan perut pak, apa aja juga dilakuin pak. Kondisi lu belum makan ya? Belum makan dari pagi pak, dari pagi. Bayangan gambaran kesusahannya adalah waktu itu segelas aqua yang segini nih. Itu berarti banget. Ada orang yang minum itu gue pengen banget pak. Timbang aqua doang, gope waktu itu harganya. Lalu gue anjing. Anjir, gue pengen banget minum itu gitu. Wah, mulut saya udah bau anjing kali. Ya nggak kemasukan nasi, lambung asam naik atau apa gitu kan. Dah, udahlah akhirnya gue pulang tuh. Gue pulang. Gue lupa nih, gue berdua apa sendiri nih. Ntar kalau misalnya gue ketemu Awe, mungkin gue bisa cerita-cerita ini sama Awe bukan ya? Salam lah ya kalau ketemu Awe ya. Kayaknya sama Awe kalau nggak salah. Ya udah gue pulang terus selama perjalanan itu ya gue sedih gitu. Ya Allah, gue gini banget mau nyari duit gitu. Mau nyari duit gue gini banget gitu. Cuman gue mikir lagi gitu. Ya gue kalau nggak casting gue mau jadi apa gitu. Misalnya mau jadi kuli. Mau jadi tukang angkat beras lah di pasar atau di apa gitu. Fisik gue nggak kuat pak. Gue capek dikit gue bengek. Gue punya asma, flek paru-paru. Ya gue mau apa lagi gitu. Tapi itu jadi titik balik lu gitu ya. Jadi motivasi keras buat lu. Jadi itu jadi motivasi gue. Gue di balik situ, titik itu. Iya, gue balik, gue liatin itu orang gitu. Suatu saat gue akan secara status sosial, suatu saat gue akan berdiri di atas lu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan gue nggak dendam sama orang itu. Ya mungkin kalau gue nggak dikatain nama dia, gue mungkin akan malas-malesan kali. Karena akhirnya gue dikatain nama dia, gue punya motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ya udah akhirnya sampai gue bilang kalau sekarang nih gue ketemu sama orangnya, gue dapet job dari dia, gue kasih lebih duitnya, gue kasih lebih. Misalnya ada potongan manajemen 20%, gue kasih lu 30% gitu. Ibaratnya begitu gitu.
Ibaratnya begitu, dalam hati gue ada begitu. Cuman sampai sekarang ya gue udah nggak casting lagi. Ya kesempatan untuk ketemu kecil, tapi kan dunia entertain ini kan sempit, suatu saat akan ketemu pasti gitu. Kalau selama dia masih di entertain. Begitu. Pernah lu mungkin ngerasa menyerah gitu? Pernah. Dalam perjalanan lu Detik terakhir sebelum gue masuk TOP itu gue mau menyerah. Mau menyerahnya itu gue begini. Menyerah benar-benar itu ganti setir gitu. Iya, itu bulan September. Gue ultimatum diri gue sendiri. Kalau sampai bulan Desember gue nggak dapat pencerahan, gue nggak mendapatkan pekerjaan di dunia entertain, apapun itu, gue akan pulang ke Semarang, gue akan dagang beras. Di rumah gue ada ibu gue waktu itu buka toko kelontong yang jualan beras, jualan apa. Gue mau megang warung itu aja, gue mau dagang beras di rumah. Itu udah. Tapi akhirnya di bulan Desember itu gue dapet titik terang, Pak. Di detik terakhir sebelum gue mau pulang ke Semarang, misalnya ya minggu depan gue mau pulang ke Semarang deh gitu. Gue dapet kabar request sitkom. Ya ini TOP ini. Dari Desember gue castingnya dari Desember. Dari Desember casting, gue nunggu kabar itu Januari, Februari gue dikabarin akhirnya nanti kita akan syuting episode 1 Februari, Maret, April gue syuting episode 1. April gue masih ada masa tunggu lagi. Tengahan April itu Maret, April, akhir April itu syuting episode 2, 3. Selanjutnya udah sampai sekarang, sampai 2500 episode. Masya Allah. Perjuangan, Pak. Iya benar. Perjuangan, alhamdulillah. Nah, kadang orang-orang ngelihatnya di posisi yang sekarang. Iya sih. Gue ngerasa ini sekarang gue belum apa-apa, tapi ngerasa kayak kadang ada yang ngatain gitu. Yaelah lu artis apaan lu, cuman di judul satu sinetron udah songong gitu. Ya gue ngerasa gue nggak songong. Terus ya lu ngelihatnya pas saat sekarang, pas saat gue main di sebuah sinetron yang alhamdulillah rating share-nya bagus gitu. Tapi kan nggak ngelihat masa lalunya gimana gue perjuangannya. Gue dari awal itu perjuangan gue tuh dari tahun 2007 gue ikut audisi pelawak TPI waktu itu, API. Dari 2007 gue sempat balik, awal 2008 gue balik ke Jakarta lagi. Udah 2008 sampai sekarang. Cukup lama lah sebenarnya, Pur. Bukan cukup lama, emang lama lah ya. 2008 ke 2015 ya. Titik terangnya kan 2015. 2015. 7 tahun ya. 7 tahun. Nungguin. Dulu waktu gue berjuang di posisi ini, itu gue membayangkan suatu saat gue akan sukses. Suatu saat gue akan dikenal ya, orang. Yes. Akan dikenal orang sebagai seorang entertain gitu. Tapi gue nggak pernah membayangkan akan secepat itu gitu. Buat gue 7 tahun itu kayak cepet gitu loh. Karena ya detik terakhir, Pak. Lu umur berapa sih, Pak, kesini? Ke Jakarta? 25. Anjing. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Dan itu kayak seakan baru lu mau buka relasi dan link gitu di saat itu. 25 Pede tahun. banget lu ya, Pur. Sebenarnya umur 25 buat gini, kategori cowok maksudnya mungkin buat orang yang ganteng, orang yang tampan gitu. Kesempatannya masih jauh lebih besar. Kesempatannya jauh lebih besar karena waktu itu tren, apalagi lu orang dari daerah ya, tren sinetron waktu itu kan emang orang yang ganteng-ganteng terus kategorinya kaya-kaya gitu dan sebagainya gitu, kelas A gitu. Waktu itu gue nggak ada tampang gitu. Tapi gue pede karena gue punya sesuatu dari dalam diri gue yang ini gue bisa tawarkan gitu. Ya mungkin kemampuan berakting gue, kemampuan untuk mempresentkan diri gue itu ada gitu. Jadi gue percaya diri itu. Jadi itu yang gue jual, dari dalam itu yang gue jual gitu. Oke, banyak tampang mungkin orang akan ketawa kalau cita-cita lu apa, artis gitu. Iya. Orang mungkin akan ketawa dengan tampang gue yang begini jadi artis. Tapi gue ada keyakinan dari dalam hati gue,
ya gue nggak akan jual tampang. Iya. Gue akan jual apa yang gue punya, kemampuan gue berakting, kemampuan mempresentkan diri gue, dan banyak kemampuan lain yang ada dalam diri gue. Itu ada gitu. Jadi ya itu yang gue jual. Itu yang gue jual gitu. Jadi nggak, ya kalau jual tampang mah nggak mungkin. Gue kayak rendang seminggu kali, dibuang sayang, dijual nggak laku. Kan gitu kan, dijual nggak laku, tapi ada sesuatu yang gue tawarkan gitu. Ya akhirnya itu yang buat kita yakin. Makanya gue bilang kalau misalnya lu pengen terjun ke dunia entertain, ini sharing ya. Kalau lu pengen terjun ke dunia entertain gitu, lu yakinin dulu nih apa yang lu mau tawarkan. Iya. Entertain ini luas pak gitu. Kalau mau sekedar tampang doang, cakep doang, jelah mentok umur berapa sih cakep? Laku cuma bentar kali ya. Ya, umur berapa? Lu cakep itu sampai umur berapa? Ganteng itu nggak awet pak. Iya. Ganteng cantik itu nggak awet. Tapi yang awet itu jelek. Sebenarnya sih yang gue lebih tertarik itu tentang cinta sih Pur. Tapi nggak tahu nih boleh gak sama lu? Lu ya boleh lah. Yakin lo? Boleh. Yakin lu mau nanya apaan? Mau gue dapet bini cakep? Ya orang se-Indonesia udah tahu. Orang se-Indonesia udah tahu bini gue cakep. Sampai sekarang Instagram juga, wah cantik amat bininya. Lu ngerasa hoki apa enggak? Tapi kelas lu tinggi ya pak? Selera lu tinggi. Padahal kan lu tahu lu nggak ganteng Pur. Ya tapi harus. selera lu tinggi. Ya harus lah. Jarang pak. Bukannya harus, ya jarang maksudnya. Orang punya. Lu salah. Lu kalau misalnya selera lu biasa-biasa aja salah. Ya kita harus keras sama diri kita sendiri, harus keras. Jadi lu harus punya, untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lu harus terapkan standar yang tinggi gitu. Jadi kita biar semangat ngejarnya. Misalnya lu kayak begini nih. Salah satu contoh, gue di umur sekian gue harus punya rumah mewah. Gimana cara ngejarnya? Secara ini kita nggak mungkin. Kayak ibarat kata, ya gue siapa sih? Gue bukan keturunan orang kaya gitu. Tapi ketika kita menerapkan, kita punya target, gue harus punya rumah mewah. Paling nggak kita punya semangat untuk mewujudkan impian kita punya rumah mewah. Begitupun di gue pengen bini cakep, gue pengen pacar cantik. Ya lu kejar gitu, lu berusaha. Itu udah apa ya, udah manusiawi pak, manusiawi. Bohong lu kalau misalnya lu ngelihat cewek cantik, lu dalam hati, anjrit cakep banget nih orang. Bullshit kalau orang misalnya lu pacaran, lu kenapa? Hatinya tai kucing. Laki-laki pak. Tapi nggak jarang lu menilai orang juga, anjir tetenya gede juga. Jujur aja lu. Itu kan first impression kalau kayak gitu. Iya. First impression. Artinya ada ketertarikan kan? Di awal. Iya. Tapi kan belum tentu ketika menjalani ternyata wah anjing kayak loh, itu beda cerita. Kalau ketertarikan seseorang, kalau menurut gue itu kan dari pandangan. Makanya cinta itu datang dari mata turun ke hati. Jadi tetap karena pandangan. Wah ini cakep nih, gue pengen nih punya pacar kayak dia. Wah anjir ini keren nih, gue pengen nih. Misalnya lu pengen mobil, wah mobil ini keren nih. Itu pasti karena ngelihat dulu. Misalnya kayak lu, wah gue pengen mobil nih yang begini. Tapi lu nggak ngelihat, ya, yang lu pengenin apa? Lu pengen bikin mobil sendiri. Bandel gak sih lu sebelumnya? Lu kan gagal dalam berumah tangga ya Pur? Pernah gagal dalam berumah tangga. Setelah lu gagal, lu bandel gak? Di saat lu setelah selesai. Bandel itu perjalanan pak. Perjalanan. Gue dulu bandel gitu. Ya kalau kayak minum iya. Luas ya bandel ya sebenarnya ya. Luas sih, bandel dalam hal apa gitu. Kayak gue minum iya, sekarang udah enggak. Terus dulu gue pernah hidup di lokalisasi. Oh, gue pernah pak. Anjelo pak. Gue pernah Anjelo.
Antar jemput lonte, gue pernah dulu 3 bulan apa. Itu sebelum lo di TOP kan? Sebelum lo dapat jauh. Itu udah belasan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Jauh. Tapi itu saat masa-masa lo lagi masih casting juga? Enggak. Belum ke Jakarta gua. Oh, belum ke Jakarta, di kampung gua. Di kampung gua pernah. Ya masa kelam hidup lah. Dibeliin motor habis buat judi. Pernah. Ya tapi itu kan perjalanan hidup ya Pak. Perjalanan hidup. Sorry Pur dikit. Kan lu datang ke Jakarta. Waktu itu kan untuk beradu nasib. Posisi lu saat itu lu menikah. Udah punya anak belum? Udah. Ketika datang ke Jakarta 2008 ya lu bilang. Udah punya anak. Udah punya anak. Makanya kan gue memutuskan untuk berhenti kuliah. Berani lu ya Pak? Hah? Berani lu ya? Ya berani lah. Gila sih, gokil sih. Ya kan untuk merubah ini. Iya, taraf ya, derajat lah ya. Jujur aja nyari duit. Iya. Gue nyari duit. Lah gue nyari duitnya mau apa lagi sih? Gue bilang jadi kuli. Kalau fisik gue kuat, nggak apa-apa gue jadi kuli. Tapi di saat itu istri lama lu menyetujui untuk kepergian lu datang ke Jakarta. Dia dukung. Waktu itu nggak tahu sih, karena waktu itu kan gue udah pisah. Waktu dulu udah pisah. Oh, ketika lu kesini udah pisah? Udah pisah secara jarak ya. Oh, cuma belum dihukum. Dia di Pekanbaru, gue di Semarang waktu itu. Gitu ceritanya. Oh, oke. Jadi lu ninggal di saat emang udah posisinya udah pisah lah ya? Udah pisah. Dari dulu. Ketika lu udah di sini, kan lu beradu nasib, lu aja susah Pur. Lu aja susah di sini ketika lu belum ada jadi siapa-siapa ya. Di sini lu susah. Lu kan punya keluarga yang harus lu nafkahin juga kan. Apa itu tersalurkan? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Akhirnya mungkin ya, gue buat memenuhin hidup gue sendiri juga susah. Dia susah banget Pak gue dulu Pak. Gue orang susah banget beneran. Bukannya gue cerita di mana-mana itu bukan gue mendramatisir. Iya. Gue nggak bisa bercerita kalau gue nggak ngalamin. Iyalah. Karena gue ngalamin, bener-bener gue mengalamin apa yang gue ceritain. Gue dari susah, dari nol, bener-bener ya. Gue sekarang bisa tidur di spring bed itu bersyukur Pak. Udah satu pencapaian Pak. Dulu aja gue tidurnya di karpet ngebul. Itu demi Allah, itu beneran. Tidur di karpet. Kayak gue berasa kayak baru kemarin. Gue berasanya kayak baru kemarin. Makanya gue bilang, buset ini cepet banget gitu. Nah gue, jangankan masalah tidur deh. Gue makan sehari 3 kali. Terus gue bisa milih makan apa aja, terserah gue juga. Itu udah seneng banget. Sampai suatu ketika saking gue laparnya, dulu gue pernah. Gue punya langganan warteg yang gue jadiin langganan itu buat gue ngutang. Gue datang ke warteg itu gue pasti bayarnya bukan pakai uang, tapi pakai tulisan. Tempe 1, es teh 1, nasi, sambal, telur. Gue bayarnya nanti kalau dapat duit. Berapa sih misalnya gue makan di warteg itu paling 10.000 itu. Lu kebayang kan gue bisa sampai ngutang 1.500.000. Anjing. Berapa lama tuh gue ngutang tuh. Alhamdulillah udah lunas. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang tukang wartegnya itu gue masih kenal, gue masih baik juga. Sempet waktu itu nelpon. Tapi perjalanan lu mendapatkan istri lu yang saat ini, si Winda, dengan mudah apa enggak? Enggak Pak, enggak mudah. Alah, enggak mudah. Tai lu dik. Enggak mudah beneran. Enggak mudah. Dengan lu yang punya duit banyak dan sebagainya. Iya, itu makanya itu yang gue bilang. Apakah Winda itu cuma manfaatin gue doang? Kalau manfaatin doang, gue pakai mobil Pak. Duit gue banyak Pak. Nggak butuh waktu lama dong. Gue kasih Winda duit, gue kasih mobil gini-gini, lengket dia. Tapi gue sama Winda, gue sempet ditolak berapa kali. Beneran, gue sempet ditolak. Tapi
waktu itu karena emang ditolaknya lu udah nyatakan cinta itu maksudnya? Udah Emang lu bilang lu suka sama dia? Iya. Dia bilang hubungan kita ini cuman sebatas narasumber sama wartawan sama reporter. Profesional kerja. Ya, waktu itu. Akhirnya gue bilang ya udah deh, kasih gue kesempatan untuk mempresentkan diri gue dah. Kalau nanti lu nyaman, gue nyaman, ya kita bicarakan lagi nanti. Mau kita bawa kemana kenyamanan ini. Tapi dia ngasih kesempatan itu? Ngasih kesempatan itu. Kalau enggak mungkin nomor gue udah diblokir kali. Gue enggak, kalau misalnya WhatsApp dia mau gue jemput, dia pasti enggak mau kali. Ya, dia waktu gue deketin dia punya banyak pilihan. Ini cowok. Iya. Dan dia menyebut beberapa. Statusnya sama gak sama lu? Sama. Status sosial? Sama. Baik dari segi apapun? Jauh lebih baik dari gue. Status sosial ya, bukan muka ya? Iya. Sama muka, sama status sosial jauh lebih dari gue. Berarti ada dia lebih yang lebih ganteng, ada lebih kaya, ada. Kayaknya gue tahu Pur, lu itu tuh menang di mana? Di mana? Di mulut. Mulut lu biadab, Pak. Si anjing. Mulut apa? Sekarang gini ya. Gue begini, nih gue jujur nih. Gue itu bukan tipikal orang yang mudah untuk membuka satu pembicaraan sama siapapun. Sama siapapun. Jadi kadang gue kalau ketemu sama orang baru itu nggak langsung mudah akrab. Lu lebih cenderung nutup diri ya? Sebenarnya gue pengen memulai satu pembicaraan, satu dialog biar kita asik gitu. Tapi gue nggak punya kemampuan untuk itu. Gue nggak punya kemampuan untuk itu. Kayak nggak percaya diri gitu. Gue nggak percaya diri. Terus lu menang di mana gitu loh Pak? Menang di mana di matanya Winda? Kalau buat gue bertanya gitu, menang di mana lu? Oh iya, gue menangnya ada satu. Apa? Menang di doa. Iya. Emang lu sholat? Ya, pertanyaan lu, aduh kadang-kadang nih pertanyaan dia. Suka nih. Bener kan? Aduh, pertanyaan lu kadang-kadang. Suka bener gak gua? Ya kewajiban seorang muslim apa? Sholat lah. Iya. Kadang-kadang pertanyaannya iya. Kadang-kadang. Sholat ya. 5 waktu kan? Insya Allah. Ya proses kan. Yes. Rokok dulu dah. Lanjutlah. Lu kalau si yang lebih sering diserang sama haters, lu apa istri lu? Gue nggak punya haters, Pak. Enggak, maksudnya yang lebih dominan suka dibilang yang lebih apa ya? Haters tuh bisa dinyatakan bini gue suka ya? Pasti iya. Bini gue. Lu maju apa enggak? Gue itu orangnya panasan. Panas. Jadi gini. Iya kan pasti bini kan. Gue itu sering dikatain, lu kok mau sih sama Mas Pur? Lu kok mau sama dia? Lu kok mau gini sama dia? Sering begitu. Kalau bini gue bisa nanggepinnya cuek ya. Tapi kalau udah bicara fisik, misalnya dia udah ngatain gue hitam, atau ngatain gue secara physically gitu, hitam tua, itu gue pasti marah. Kenapa? Karena menurut gue ya apapun yang ada di gue ini adalah aset gitu. Gue jadi nggak marah. Pemberian Tuhan. Gue jadi nggak marah. Itu kalau misalnya itu beda lagi kalau itu di atas panggung, iya. Atau apa? Karena jelas itu jujur. Motivasinya adalah menghibur gitu. Iya. Tapi kalau udah bicara di sosial media yang menyangkut lu kok mau sih sama dia padahal dia hitam, iya. Itu udah gue marah pasti. Gue marah, gue pasti akan balesin. Sebenarnya apa ya? Balesin kayak gitu tuh percuma. Percuma sih. Lu gak bakal bisa nutup. Nah, orang, tapi katanya. Permasalahannya kadang kan gue baca, gue ngelihat ya emosi lah. Gue emosi pada sampai kadang kalau ini ya gue DM gitu. Gue DM. Tapi pada akhirnya dia minta maaf gitu-gitu. Tapi kan kadang minta maaf. Alhamdulillah akhirnya dibalesin sama idola gini-gini. Bangsat. Ternyata ujung-ujungnya cuma nyari balesan doang sama. Iya kayak gitu kan. Ya nggak begitu caranya gitu. Nggak begitu caranya. Pak, tapi kan lu kan perbedaan usianya jauh kan, Pak? Rentan usia lu tuh beda berapa tahun sih? Dinda tuh 95 ya? 95. Lu 37, lu 86 ya? 87 ya? 83. 12 tahun ya? 12 tahun. Bisa lu ya? Bukannya loh.
Sekarang begini. Kasih tips deh dikit. Cinta itu idealnya itu harus berbeda. Idealnya cinta itu harus berbeda. Untuk saling mengisi satu sama lain. Minimal beda kelamin. Ya bener, cinta kan menyatukan perbedaan. Gimana sih lo? Iya bener. Iya Kak. Setuju Kak. Tapi sebenarnya bisa dinyatakan lo itu lebih mengejar karir dibandingkan cinta ya Pak? Iya. Kalau buat 5 dibandingkan 100%-nya tuh mungkin karir 75, cinta 25%, 25. Iya. Gitu ya? Iya. Berarti lu bisa mengalahkan cinta lu untuk karir lu. Iya gak? Gini ya. Sekarang ini kan gue mendapatkan, dulu itu gue nggak pernah yang namanya mikirin gue pacaran atau gue apa. Selama gue berkarir, selama gue berjuang untuk meniti karir di Jakarta, gue nggak pernah mikirin gue mau pacaran atau gue mau nongkrong sama cewek-cewek atau apa. Gue nggak pernah mikirin itu sama sekali. Gue nggak pernah. Jadi gue nggak pernah punya cerita kayak anak-anak muda pada umumnya yang punya temen cewek yang banyak. Temen cewek gue bisa dihitung Pak. Gue sahabat cewek kayak yang lain-lain nggak punya gue. Beneran. Ya emang waktu ketika gue udah memutuskan untuk pindah ke Jakarta berkarir, gue jadi fokus untuk berkarir gitu. Karena apa ya, gue itu kan dulu dikuliahin sama orang tua. Orang tua tentunya pengen gue lulus jadi sarjana. Gue pengen jadi orang tua gue pasti pengen gue jadi guru, meneruskan profesi kedua orang tua gue, guru. Tapi pada akhirnya di tengah perjalanan kan kuliah gagal. Orang tua pasti kecewa. Gimana gue harus membayar kekecewaan orang tua gue? Ya gue harus berhasil dengan keputusan yang udah gue bikin. Keputusan gue waktu itu gue berhenti kuliah ke Jakarta, mengadu nasib. Gue pengen jadi artis. Ya gue harus bisa jadi artis, entertain waktu itu. Apapun pekerjaan gue, yang penting halal dan membuat bangga orang tua. Ya gue masuk TV aja orang tua gue bangga. Iya, orang tua gue bangga. Dulu kan belum kayak eranya belum digital kayak sekarang. Dulu itu belum ada yang namanya YouTube, Instagram, atau sosial media itu belum ada. Iya, paham. Waktu gue kesini tuh belum ada. Orang handphone aja gue punya Siemens A35 C35 waktu itu. Akhirnya gue ke Jakarta, gue bisa masuk TV nih. Orang tua gue bangga. Ya alhamdulillah. Apalagi sampai sekarang. Beda cerita kalau eranya udah digital kayak sekarang. Orang nggak usah harus ke Jakarta. Dari rumah pun bisa eksis. Di dunia digital bisa eksis. Jadi selebgram, jadi YouTuber, seleb TikTok atau apalah, itu bisa. Nah waktu gue nggak ada. Udah puas lu ngebahagiain orang tua lu? Ya belum lah. Belum ya, masih terus saya. Tapi orang tua lu sehat dua-duanya bro? Alhamdulillah. Masih lengkap gak sih? Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu berapa saudara sih Pak? 3. Lu anak ke? Anak pertama. Anjing. Gue muter belakang sedikit aja. Habis ini gue ada nanya beberapa. Lu anak pertama. Lu waktu itu dikuliahin 7 tahun. Selesai kagak. Umur 25 tahun. Iya. Ganteng kagak. Anjing. Bener dong. Iya. Kalau gue bilang ganteng fitnah dong. Fitnah, iya benar. Ganteng kagak. Iya. Itu udah punya anak kan? Udah. Hubungan rumah tangga lagi kurang bagus. Lu merantau ke Jakarta, adu nasib pengen jadi artis lagi. Yang dimana tuh notabene tuh kontras banget sama sama diri lu dan keinginan lu physically dengan keadaan gitu loh, dengan kemauan lu. Terus lu kesini ngadu nasib 7 tahun tuh bukan sebentar sih Pak, dengan kondisi seperti itu ya gitu. Kalau gue bayangin ya. Itu waktu gue ngejalanin lama. Gue ngerekam semua dari yang itu, terus selama 7 tahun dengan kondisi lu tuh di belakang tuh kayak begini gitu loh Pak. Keadaan lu tuh nggak baik. Bisa lo ya Pur. Itu sih gue salutnya Pur. Ya mau gimana lagi Pak. Parah sih. Nggak ada pilihan waktu itu. Mungkin kalau gue nggak bakal. Nggak ada pilihan. Gue mau jadi apa? Gue kerja jadi apa?
Gak ada pilihan gue bingung. Wah, bingung lah, otak udah bingung lah. 25 tahun gila lo. Udah bingung, waktu itu bingung gue harus jadi apa lagi nih gitu. Gue kuliah gagal, gue harus gimana gitu. Ya waktu itu akhirnya jalan satu-satunya gue ke Jakarta. Ngadu nasib. Dengan uang 300.000. Gue akhirnya ke Jakarta. Tapi dari 300.000 itu pernah gak lu minta transfer dikit-dikit? Pernah. Berapa? Pernah. Berarti nggak 300.000 doang dong? Awalnya 300.000, benar-benar 300.000. Dan gue waktu itu sangat menerapkan dalam hati gue itu, gue nggak mau minta transfer dalam kondisi apapun. Planning lu ke depan apaan, Bro? 5-10 tahun ke depan? Kalau planning nggak ada, tapi cita-cita ada gitu. Cita-cita ada, gue tetap pengen bertahan di dunia entertain selama yang gue bisa, selama yang gue mampu. Gue pengen meningkatkan kualitas, terus gue pengen membina keluarga yang baik. Ya paling itu, kalau ditanyain rencana yang secara detail gini itu nggak ada. Ya gue mengalir, tapi kalau cita-cita ada, cita-cita, mimpi itu gue masih punya, tentunya menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik dan sebagainya. Itu ada. Pur, thank you banget. Udah gini doang. Anjing. Udah lama loh. Jam berapa jam? Udah jam 12:10. Anjir. Gua kalau nanya lu pasti banyak banget sih, Pur. Bisa 2 jam kita ngobrol. Sayang, bukannya apa-apa, Pak. Ntar nguploadnya mahal, kuotanya mahal. Kuotanya gede nguploadnya. Lu kan dapat AdSense-nya juga gede. Mana AdSense? Belum. By the way, makasih loh. Dia mau lu datang datang ke channel YouTube yang baru, yang belum belum ada AdSense. Alat gue bawa ya kan. Alat dia bawa, dia bawa lampu lu sendiri lo, gila. Pak. Imprem jiwa. Lampu bawa sendiri juga. Thank you banget, Pur. Kita dibilang deket-deket banget juga enggak. Deket lah, ini berapa, nggak ada 1 meter. Iya sih. 50 cm kali. Dikit lagi deh. Apaan lagi? Enggak, bercanda aja. Peler. Udah lu tutup. Ya udah, gue mau nutupnya begini aja udah, nggak ada ngapa-ngapain. Ya udah, minum dulu. Wah, panas dingin emang gokil. Tempatnya enak. Kopinya enak. Lu mau nyari BA, Pur? Jadi BA, apa namanya, kode-kode BA lu ya? Iya. Pur, thank you banget ya. Thank you, sukses Muk. Lu juga selalu sukses. Mukti Padi. Uki Padi. Lu kenapa Uki Padi? Panas dingin. Satu, lu meriang. Tapi filosofinya yang pertama, padi kan. Padi semakin berisi semakin menunduk. Susahnya nih kalau ngomong sama Pur nih, otaknya lebih pinter sih. Padi semakin berisi semakin menunduk, ya bagus lah lu ngikut ilmu padi. Ya, jangan padi Ben ya. Jangan ngikut ilmu kondom. Apa tuh? Semakin berisi semakin tegak. Bangsa. Puri, thank you, Pur. Ya, thank you.